Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a huda ila yaumi qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syurahfaz wa ayyidna ratalatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Shaimin shaimat, pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita terkait tentang puasa Ramadan. Kajian kita tentang ahkamus shaum, hukum-hukum pelaksanaan puasa. As-shaumu tatarihil ahkamul arba'atu. Puasa itu mencakup 4 hukum. Al-wujub, pertama adalah kapan kita wajib berpuasa. Wa nadbu, kapan sunnah berpuasa. Wal karahatu, kapan makruh melaksanakan puasa. Wal hurmatu, dan kapan haram melaksanakan puasa. Pemirsa rahimakumullah, wajibun, yang pertama adalah kapan wajib melaksanakan ibadah puasa. Wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Baru wajib melaksanakan puasa itu pada 6 kondisi. Pertama, shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka siapapun umat muslim muslimah yang balik, berakal dan sah di dalam melaksanakan ibadah puasa, maka wajib melaksanakannya. Yang kedua, kapan wajib puasa itu? Shaumul qadha, puasa qadha, menunaikan ibadah puasa di luar Ramadan, itu namanya shaumul qadha. Bagi perempuan yang haid atau nifas atau wiladah, dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya di luar Ramadan. Atau juga bagi orang yang musafir yang tidak mampu puasa pada bulan Ramadan, maka wajib mengqadhanya di luar Ramadan. Yang ketiga, kategori wajib puasa itu adalah shaumul kafarati, puasa kifarat. Kafarati ziharin au qatlin au jima'in au jima'i Ramadan, seperti kifarat zihar atau kifarat karena sebab membunuh, atau kifarat karena sebab bersetubuh jima pada siang hari di bulan Ramadan. Maka puasanya disebut dengan shaumul kafarah, puasa kafarah. Maka hukumnya wajib. Yang keempat adalah as-shaumu fil haji wal umrati badalan anil dzabhi fil fidyah. Wajib hukumnya puasa saat haji dan umrah menjadi badal, pengganti dari menyembelih pada saat fidyah. Jadi orang yang puasa pada saat haji dan umrah itu menjadi ganti dari tidak mampu mengeluarkan fidyah berupa menyembelih onta atau kambing atau sejenisnya. Yang kelima, tempat wajib puasa itu adalah as-shaumu fil istisqa'i idza amara al-hakimu. Ternyata puasa pada musim kemarau, puasa istisqa untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta air, meminta hujan, apabila pemerintah hakim memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Misalnya kering kerontang, kemudian kita sebelum melaksanakan sholat sunat istisqa, pemerintah mewajibkan kita untuk berpuasa, maka puasa yang diperintahkan oleh hakim atau pemerintah itu menjadi hukumnya wajib. As-shaumu fil istisqa'i idza amara al-hakim. Yang keenam, tempat kita wajib berpuasa itu adalah shaumun nadri, puasa nazar. Misalnya jika saya lulus nanti saya
dia akan berpuasa. Maka di saat dia lulus, kemudian dia wajib untuk menunaikan nazarnya berupa puasa. Itu namanya saumun nazar. Pemirsa rahimakumullah, yang kedua, hukum puasa itu adalah mandub, sunnat. Wawal aslu fihi, inilah asal, esensi utama dari puasa itu adalah mandub. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin. Puasa yang hukumnya sunnat itu dibagi menjadi 3 kategori. Ma yatakarraru bi takarruri sinin, yaitu puasa yang sunnat melaksanakannya karena tikrar, berulang-ulangnya setiap tahun. Setiap tahun berulang-ulang. Maka di saat berulang-ulangnya setiap tahun, maka puasa pada saat itu hukumnya sunnat. Mana dia? Contohnya kasaumi yaumi arafata, puasa Arafah. Karena tiap tahun puasa Arafah, maka sunnat hukumnya. Wa tasu'a wa asyura'a, begitu juga puasa pada hari Tasu'a dan Asyura, pada hari ke-9 Zulhijjah dan pada hari ke-10 Zulhijjah. Itu adalah puasa sunnah yang disebabkan karena berulang-ulang setiap tahun. Wal hadiya asyara min muharramin, begitu juga sunnah puasa pada hari ke-11 dari bulan Muharram. Wasittin min Syawalin, juga 6 hari dari bulan Syawal. Itu hukumnya sunat karena bitakarruril sinin, karena berulang-ulang setiap tahun. Wal ashhuril hurum, itu juga sunat berpuasa pada bulan-bulan haram. Mana dia bulan-bulan haram itu? Al ashhurul hurum arba'atun. Puasa bulan-bulan yang haram itu ada 4. Salah satu sardun, 3 yang berturut-turut. Wahiyya Zulqa'dati, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, wa Muharram. Itu berturut-turut asyhur hurumnya. Wa wahidun fardun, 1 yang menyendiri. Wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Jadi sunat puasa di situ di asyhurul hurum. Kemudian wal asyhurul awal min Zulhijjah, dan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Nah, itu sunnah kita berpuasa di situ. Sunatnya kenapa? Karena berulang-ulang setiap tahun. Yang kedua, ma yatakarraru bi takarruri suhur, ma yatakarraru bi takarruri syuhur. Kita sunat berpuasa karena berulang-ulangnya setiap bulan. Tadi setiap tahun, sekarang setiap bulan. Kayyamil bid, seperti hari-hari putih. Kenapa disebut hari putih? Karena libayaldi layaliha biiktimalil qamari fiha, karena memang sedang bulan purnama. Jadi tanggal 13, 14, 15 min kulli syahrin, dalam setiap bulan itu hukum berpuasanya adalah sunat. Wal ayyamis sudi, begitu juga sunnah berpuasa pada hari-hari gelap. Mana hari gelap itu? Wahya yaumu, pada hari ke-28, 29, 30 atau di akhir bulan. Itu sunat berpuasa karena disebabkan karena berulang-ulangnya setiap bulan. Yang ketiga, ma yatakarraru bi takarruril asabi'i. Sunnah berpuasa karena berulang-ulang setiap minggu. Kal isnin wal khamisi, seperti puasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Sunnah itu disebabkan karena berulang-ulang setiap minggu. Jadi saya ulangi, mandub sunat berpuasa itu tempatnya pertama karena berulang-ulang setiap tahun. Kemudian yang kedua, berulang-ulang setiap bulan, dan ketiga berulang-ulang setiap minggu, seperti penjelasan yang tadi. Wa afdalu siyamin nafli, maka puasa yang paling afdal dalam kategori puasa sunat adalah saumu yaumin wa iftaru yaumin, yaitu puasa sehari, berbuka sehari.
bahwa saumu Sayyidina Daud alaihi salam, yaitu puasa Sayyidina Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Ini puasa yang paling puasa sunat yang paling afdal. Kemudian yang berikutnya, ya pemirsa rahimakumullah, makruhun. Kapan makruh berpuasa? Pertama, ifradu yaumil jumu'ati awil sabti awil ahad. Ifrad artinya hanya berpuasa pada hari Jumat saja, atau berpuasa pada hari Sabtu saja, atau puasa pada hari Ahad. Itu hukumnya makruh. Ya. Wa shaumud dahri, atau makruh juga puasa sepanjang tahun. Liman yakhafu dharara, bagi orang yang takut khawatir jika ada mudarat, baik mudarat fisik maupun mudarat tentang kesehatannya, maka makruh berpuasa sepanjang hari. Au fawat haqqin mandub, atau khawatir, takut ya luputnya hak-hak yang memang harus diselesaikan secara sunnah. Itu hukum ya makruh berpuasa. Yang keempat, haram berpuasa itu ya wa yanqasimu ila qismaini. Haram berpuasa itu ya dibagi dalam dua kategori. Haramun ma'as sihhati, haram berpuasa tapi sah puasanya. Bisa dia melaksanakannya, puasanya sah tapi pelaksanaannya haram. Mana dia contohnya? Wa huwa shaumuz zaujati biduni izni zaujiha. Ya, puasanya istri tapi tanpa izin suaminya. Itu puasanya sah tapi melaksanakan puasanya itu haram karena dia tidak minta izin kepada suaminya. Wa shaumul abdi biduni izni sayyidihi. Ya, haram tapi sah adalah puasanya budak tanpa izin majikannya. Itu kategori puasa yang haram tapi sah pelaksanaan puasanya. Yang kedua, haramun ma'adamis sihhati, puasanya haram dan tidak sah. Fi khamsi suwarin, ini dalam 5 ya kategori, 5 gambaran bahwa haram beserta tidak sah. Kalau yang pertama tadi haram tapi sah. Yang kedua adalah haram ma'adamis sihhah, haram tapi dibarengi dengan tidak sah. Ada 5 tempat. Pertama, saumu yaumi idul fitri, puasa pada hari Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal, yaitu hari pertama di bulan Syawal. Berpuasa di situ haram dan tidak sah. Saumu yaumi idul adha, puasa pada hari raya Idul Kurban. Wa huwal yaumul ashiru min syahri Dzulhijjati, hari yang ke-10 dari bulan Zulhijjah. Itu haram puasa di situ. Saumu ayyamit tasyriqi, yaitu puasa pada hari tasyrik, yaitu hari 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Haram berpuasa sana dan tidak sah puasanya. Yang keempat, saumun nisfil akhiri min Sya'bana, ya, puasa ya nisfil akhir, bagian terakhir dari bulan Sya'ban, yaitu ya bulan tanggal 16, 17, 18 ila akhir syahr, sampai ya, akhir bulan. Ini ada yang mengatakan bahwa haram melaksanakan puasa di situ. Ini mazhab Imam Syafi'i. Yang kelima, saumu yaumis syakki, haram berpuasa pada hari ragu. Kapan itu? Wa huwa yaumul tsalatsina min Sya'ban, yaitu pada hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal aw syahida man la tuqbalu syahadatu bi ru'yatil hilal kamra'atin aw musabbiyin. Di sini bahwa syak ya, ragu apakah tiba 1 Ramadan atau masih tanggal 30 ya Sya'ban. Di situ tidak dibenarkan berpuasa. Saudara-saudara rahimakumullah, itulah bicara tentang ya haram pelaksanaan puasa itu sendiri. Kemudian yajuzu saumuhuma fi thalathi halat,
Pertanyaan di sini adalah mata yajuzu saumu yaumi syakki aw nisfil akhir min Sya'ban? Kapan boleh puasa pada hari Ragu atau setelah nisfu Sya'ban? Itu. Di sini boleh puasa dalam 3 kondisi. Idza kana shaumu wajiban, apabila puasanya itu hukumnya wajib, qadha'in aw kafarat aw nadrin, seperti puasa qadha, puasa kafarah, puasa nazar, maka tidak berlaku ya haramnya berpuasa pada tempat itu. Maka dia menjadi wajib karena sebab puasanya adalah puasa qadha, kafarah dan nazar. Atau boleh dia berpuasa pada hari 16, 17, 18 sampai akhir Sya'ban itu, iza kanat lahu sunnatun mu'tadatun, apabila dia sudah menjadi tradisi dia berpuasa. Senin Kamis misalnya dia berpuasa pada setiap bulan, kemudian jatuh Senin Kamis itu pada hari Syak, maka tidak ya apa-apa, tidak masalah, alias boleh dia melaksanakan puasa di situ. Idza wasala nisfu tsani mimma qablahu bi an shama yauma 15 fa yajuzu lahu an yasuma yauma alladzi ba'dahu. Atau baru boleh apabila ya sampai nisfu Sya'ban, ya tanggal 15-nya dia puasa, atau tanggal dia sambung ke tanggal 16, maka boleh dia puasa saat itu. Itu penjelasan ulama tentang puasa Ramadan dan hukum pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mengilmukannya, mengamalkannya, memahaminya, dan dapat mengamalkannya dengan baik agar ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.